Selamat berjumpa kembali ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan anak cucu generasi penerus bangsa. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan melanjutkan obrolan dengan topik renungan suci. Namun, sebelum masuk ke dalam pokok obrolan, setiap mengawali obrolan, saya akan mengingatkan kita dengan mengulang tentang hakikat beragama. Apapun agamanya, untuk membangun manusia agar menjadi insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Jadi, hendaklah kita ingat dan sadar bahwa menganut agama itu niatnya untuk membangun diri kita sendiri demi mewujudkan akhlak mulia dan budi pekerti luhur yang tercermin dalam tingkah laku, perbuatan dan tutur kata kita sehari-hari. Jadi hendaklah mengaji atau mempelajari Al-Quran tidak dibatasi sampai di pengucapan dan dihafalkan saja dengan mengharap imbalan pahala sebagai tiket masuk surga. Mari bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah akhlak mulia dan budi pekerti luhur tercermin dalam setiap tingkah laku, perbuatan dan tutur kataku sehari-hari? Apabila sudah, bersyukur kehadiratnya. Tetapi bila belum, mari kita bergegas melakukan langkah tindak untuk memperbaikinya. Dengan niat memperbaiki diri, mari kita lanjutkan obrolan dengan topik renungan suci. Apabila kita sudah dapat memahami makna menyatunya sifat dan kehendak kita sebagai manusia yang diciptakan dengan sifat dan kehendak Allah yang menciptakan, yang oleh leluhur tanah Jawa dikiaskan dengan manunggale kawula Gusti. Oh, betapa indah, bahagia, dan damainya hidup kita di dunia. Bila sudah sampai di tingkat kesadaran ini, bak hidup di taman surga. Mengapa? Karena kita sudah tidak lagi terpengaruh dengan hiruk-pikuk dan kebisingan situasi dan kondisi di dunia indrawi ini. Artinya, kenikmatan layaknya hidup di taman surga ini sudah dapat kita rasakan dan nikmati di atas
dunia ini. Jadi, tidak usah menunggu setelah meninggal dunia. Mengapa? Karena bila kita sudah sampai di tingkat kesadaran ini, kondisi ini dapat diartikan bahwa kita sudah dapat kembali ke sisi yang maha suci, yang merupakan tempat berlabuhnya atau sasaran akhir bagi orang yang bertakwa. Benarkah? Benar. Kondisi ini merupakan sasaran akhir, yaitu tempat berlabuhnya Satrio Piningit atau Sang Suci di sisi yang maha suci. Kondisi ini hendaklah dapat menyadarkan kita bahwa sesungguhnya kita ini berjalan di dua alam secara paralel. Artinya, di alam batiniah atau di alam gaib, Sang Suci atau Satrio Piningit menyatu atau manunggal dengan Gusti yang Maha Suci, dan yang di alam lahiriah atau di alam nyata menggerakkan wadah kita selaras dengan sifat dan kehendak Allah. Dengan muara akhir terwujud insan yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Dan ini wujud orang yang bertakwa, yang ditandai dalam laku atau tindak perbuatannya selalu mengedepankan rasa cinta dan rasa kasih sayang kepada sesama. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Oleh karena itu, mestinya akan lebih baik bila kita menghentikan kebiasaan mencari Allah di luar diri kita dengan mengikuti berbagai ceramah kesana kemari, karena sudah pasti tidak akan ketemu. Yang istilah kerennya mencari jalan suci, atau kalau bahasa Jawanya ya golek dalan suci. Mengapa pencarian baik ditinjau kembali atau dihentikan? Karena sudah pasti tidak akan ketemu. Mengingat semua bahan ibaratnya sudah ada di dalam diri kita sendiri berupa nur ilahi atau cahaya Allah itu. Jadi kita tinggal meluruskan yang semula berniat dan bertekad mencari, diluruskan menjadi membangun. Artinya, yang semula mencari jalan suci diluruskan menjadi membangun jalan suci.
atau yang kalau dalam bahasa Jawanya gawe dalan suci. Bagaimana caranya? Caranya dengan membersihkan dan atau mencegah tumbuhnya pengotor-pengotor batin. Berjalan di atas jalan yang lurus sesuai dengan petunjuk dan perintahnya dengan baik. Sehingga nur ilahi atau cahaya Allah tampak terpancar dari dalam diri kita. Bila kita sudah sampai di tingkat kesadaran ini, dapat diibaratkan kita sudah dapat menutup dan tidak memberi ruang gerak iblis, setan dan sebangsanya yang berkiprah melalui hawa nafsu. Sehingga mereka tidak ada keberanian dan tidak punya kesempatan serta kemampuan untuk menggoda kita. Bukannya dibalik, bila ada orang kesurupan atau orang sakit atau orang meninggal, baru dibacakan Al-Quran. Karena bila pengotor batin antara lain berupa sifat jahil, sirik, iri, dengki, sombong, serakah, suka menggunjing, suka mencela, suka mengumpat, suka memfitnah, suka korupsi, suka berbuat buruk, suka bohong, dan suka melakukan perbuatan tercela lainnya tidak dibersihkan, sudah barang tentu pancaran nur ilahi atau pancaran cahaya Allah tidak akan tampak sinar atau cahayanya. Layaknya pancaran sinar matahari atau pancaran cahaya bulan tidak akan tampak karena tertutup oleh awan atau mendung. Pertanyaannya, mengapa sifat buruk dan tercela yang tampak? Ya karena orang tersebut dikendalikan oleh hawa nafsunya yang berkiprah atas kendali iblis, setan, dan sebangsanya. Artinya, orang ini tidak mampu menutup dan bahkan memberi ruang gerak bagi iblis, setan, dan sebangsanya untuk berkiprah melalui hawa nafsu berupa ego, pamrih, dan keinginannya. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 39. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Al-Hijr ayat 40, kecuali hamba-hamba Engkau yang muklis di antara mereka. Catatan, yang dimaksud dengan muklis ialah
orang-orang yang telah diberi taufik untuk mentaati segala petunjuk dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, wujud yang tampak adalah manusia, tetapi perilaku dan sepak terjangnya tak ubahnya makhluk lain ciptaan Allah yang ada tetapi tidak kelihatan. Sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Quran antara lain surat An-Nas ayat 5 yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. An-Nas ayat 6 dari golongan jin dan manusia. Surat Al-An'am ayat 112. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Lalu bagaimana cara membersihkan pengotor-pengotor batin itu? Caranya dengan memerangi hawa nafsu yang dikenal dengan jihad. Sehingga diri sejati kitalah yang mengendalikan hawa nafsu dan bukan sebaliknya kita yang dikendalikan hawa nafsu. Perlu dipahami dan disadari bahwa jihad itu untuk keselamatan diri kita sendiri dan bukan, sekali lagi, bukan untuk memerangi orang yang berbeda keyakinan. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Setelah pemahaman dan kesadaran kita sampai di titik ini, mestinya kita sudah tidak perlu mencari keluar lagi. Karena semua bahan sudah tersedia di dalam diri kita sendiri. Artinya tinggal mengolah bahan yang sudah ada dalam diri kita sendiri agar terbangun jalan suci demi kelancaran dan keselamatan kita kembali ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Kiranya sampai di sini dulu obrolan kita dan akan kita lanjutkan dalam obrolan berikutnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak cucu generasi penerus bangsa. Perlu saya sampaikan di sini dan mohon dipahami bahwa dalam obrolan ini saya tidak ada
niat atau maksud menggurui panjenengan atau menyalahkan siapapun. Sama sekali tidak. Tetapi hanya sebatas sesama orang beriman yang wajib nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan bukan, sekali lagi, bukan untuk mencari pengakuan dan pengikut. Dengan harapan obrolan ini dapat menginspirasi kita untuk melakukan introspeksi dan mawas diri dan langkah tindak menuju kebenaran ilahi. Untuk selanjutnya, pilihan kembali kepada diri kita masing-masing. Mau melanjutkan kebiasaan yang sudah berjalan selama ini, atau mau mengoreksi sesuai Al-Quran. Karena segala laku atau tindak perbuatan kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi, bila dari obrolan kita ini kiranya ada yang tidak berkenan, ya mohon dikesampingkan saja. Tetapi bila berkenan, mohon untuk tidak serta-merta mengikuti. Tetapi tolong di cross check terlebih dahulu dengan kitab sucinya. Dengan demikian, bila memang sesuai Al-Quran kemudian panjenengan atau Anda melaksanakan, itu berarti Anda melaksanakan sesuai petunjuk dan perintahnya. Yang kebetulan derap langkahnya seirama dengan derap langkah saya berpijak di atas jalan yang lurus menuju sasaran yang sama, yaitu ke sisi yang maha suci pada saatnya nanti. Kecuali itu, bila obrolan ini dirasa ada manfaatnya bagi pembangunan diri sejati kita, kiranya akan lebih mulia bila kemanfaatannya tidak hanya untuk dirasakan diri kita sendiri. Dengan kata lain, akan lebih mulia bila kemanfaatannya dapat dirasakan juga oleh keluarga, saudara-saudara, teman-teman, anak cucu kita, dan keturunannya. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di obrolan berikutnya. Semoga keselamatan dan rahmat Allah tercurah bagi kita semua.